Berapa hari atau selama sebulan. Selama satu bulan? Dari sakitnya sembuh 1 minggu itu dijadikan kekasih gelap 1 bulan. Iya. Artinya tidak dinikahi sama Kiai Subro. Iya. Jadi saya cuma disuruh memuaskan nafsu. Selama 1 bulan Iya, dijadikan selama 1 bulan. kekasih gelap untuk memuaskan nafsu bejaknya si Kiai Subro ini. Iya. Iya, hampir setiap hari. Jadi ya pagi, siang, malam gitu ya, setiap hari jadinya saya melayani suami gitu. Masya Allah. Tapi tanpa dinikahi. Iya, tapi saya tanpa dinikahi. Iya. Apakah di dalam padepoknya Kiai Subro itu hanya Mbak Aziza seorang? Apakah tidak ada orang lain lagi? Iya, ternyata saya tahu di dalam tempat ritualnya Kiai Subro itu nggak cuma saya aja. Saya kurang tahu sih, tapi sepertinya makan masih anak bayi gitu sih. Masya Allah. Jadi itu Ya, yang kecil. diketahui Mbak Aziza selama di sana itu makannya seorang bayi yang masih kecil. Iya, Dan itu dijadikan sebagai tempat ritual. di tempat ritual itu di dalamnya ada kuburan itu. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmatnya yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak mampu menghitung satu persatu nikmatnya Allah, yakni nikmat yang bisa kita rasakan, yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa menghirup dan menghembuskan nafas setiap detik. Itulah kasih sayangnya Allah, itulah rahmatnya Allah yang senantiasa setiap detik bersama hidup kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah dan dibimbing oleh Allah, diberikan ridhonya dan ditunjukkan jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, serta sahabat-sahabatnya Rasulullah. Memohon dengan syafaat Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya ditetesi syafaat di dunia sampai di yaumil qiyamah, dijauhkan dan diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah dajjal laknatullah, sehingga dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah abadan abada salawasi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian panjenengan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keimanan, dan diberikan keistiqomahan di dalam
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang susah mudah-mudahan diangkat kesusahannya, digantikan dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan jadikan anak-anaknya anak yang soleh solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semuanya sahabat-sahabat dimurahkan rezekinya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah sehingga bisa untuk menyempurnakan hidup, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jadi pada kesempatan ini, pada malam ini saya kedatangan seorang saudariku, yaitu akhwat, yang di sini saudariku ini mengaku bahwasanya korban daripada si Kiai Subro atau Dukun Subro, yakni mantan pasiennya, mantan kekasih gelapnya si Subro yang berkedok sebagai kiai ini, bahwasanya si Subro ini adalah dukun. Jadi karena sekarang kondisinya hujan sahabat, makanya agak berisik sedikit. Sebelum saya memanggil seorang akhwat yang di sini mengaku bahwasanya korban daripada pencabulannya si Subro atau kekasih gelapnya Subro, marilah kita berselawat dulu, melantunkan selawat Nabi kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu kita awali dengan berselawat kepada Rasulullah, karena doa tanpa selawat batilan batal. Karena langit tanpa selawat tidak akan pernah dibuka oleh Allah. Maka selawat adalah kunci utama untuk mengawali segala sesuatu. Mari kita selawatan dulu, memohon dengan kasih sayangnya Allah, memohon dengan syafaat Rasulullah, untuk kita semuanya istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta nurun ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya rusal
qaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lantunan selawat kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa setiap langkah, setiap detik hembusan dan tarikan nafas ini membawakan keistiqomahan di dalam menuju jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar kita selalu di dalam kebaikan dan di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat, mungkin panjenengan semuanya sudah penasaran siapa seorang akhwat yang menjadi korban dari si Kiai Subro ini, maka kita akan mencoba untuk bertanya apa saja yang telah diperlakukan oleh si Kiai Subro ini. Oke, Mbak Azizah bisa ke depan. Bawa bantalnya Mbak Azizah biar enak. Ini boleh diselempitkan atau mau dipegang. Jadi saya sudah ada satu. Oke sahabat, inilah seorang akhwat saudariku yang telah mengaku bahwasanya beliau mantan pasiennya Kiai Subro yang sempat menjadi perlakuan si Kiai Subro yang tidak selayaknya, yang artinya di sini beliau mengaku sempat menjadi kekasih gelapnya si Kiai Subro setelah Mbak Azizah ini sembuh daripada penyakitnya itu. Assalamualaikum Mbak Azizah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Azizah? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beliau yang bernama Mbak Azizah, kita akan mencoba menanyakan keterangannya seperti apa Mbak Azizah waktu ke Kiai Subro ini. Jadi kira-kira Mbak Azizah waktu dulu datang ke padepokannya Kiai Subro itu berapa tahun yang lalu? Saya datang ke tempat beliau 5 tahun yang lalu. Itu seperti apa? Kok bisa tiba-tiba mendatangi padepokannya Kiai Subro? Sakit apa Mbak Azizah? Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu itu saya ada sakit non medis. Nah itu saya udah berobat ke mana-mana, nggak kunjung sembuh. Jadi waktu 5 tahun yang lalu? Ya 5 tahun yang lalu. Kalau secara medis itu sudah dilabkan, sudah dicek secara medis, tidak ada penyakitnya? Iya, saya udah sempat ke rumah sakit dan itu di rongsen dan berbagai macam tes lab juga hasilnya normal. Secara medis ini, itu ada penyakitnya apa tidak itu waktu itu? Iya, waktu saya ke rumah sakit itu saya periksa rongsen dan uji lab juga, dan itu hasilnya kata dokternya normal semua. Normal semua. Iya. Berarti tidak ada penyakit secara medis. Iya, tidak ada penyakit secara medis. Lalu setelah Mbak Azizah ini mendengarkan keterangan dokter secara lab dan ronsen sebagainya, Mbak Azizah sudah berobat kemana-mana. Iya. Terus tidak sembuh? Iya, saya berobat kemana-mana nggak sembuh. Jadi Mbak Azizah kok bisa sampai ke padepokannya Kiai Subro dan berobat kepada Kiai Subro ini, Mbak Azizah tahunya dari mana? Iya, saya mengetahui karena Kiai Subro ini orang yang terkenal di daerah padepokan tersebut. Itu waktu 5 tahun yang lalu ya? Iya, waktu 5 tahun yang lalu. Lalu Mbak Azizah memberanikan diri? Saya memberanikan diri lah berobat ke sana. Terus setelah Mbak Azizah sampai di padepokannya Kiai Subro, apakah langsung diobati atau seperti apa? Iya, persyaratannya berobat di sana saya harus mencium kaki Kiai Subro. Itu saat datang sampai di sana? Iya. Apakah itu syarat mutlak yang diberikan oleh Kiai Subro sehingga mau menyembuhkan Mbak Azizah? Iya, itu syarat mutlaknya untuk berobat dengan Kiai Subro. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang kita lihat,
saat Gus Idris, saat Mas Karyo dan guru-guru spiritual saat mendatangi padepokannya si Kiai Subro ini, ternyata benar setiap pasien atau setiap orang yang mendatangi padepokannya Kiai Subro ini syarat wajib utama untuk mencium kaki untuk sujud itu, karena itu agar bisa menjadikan suatu pengikut, karena di situ si Kiai Subro ini memakai magic yang artinya gendam sihir bangsa-bangsa iblis itu. Jadi setelah Mbak Azizah disuruh mencium kakinya Kiai Subro, disuruh bersujud ini, apakah langsung diobati apa seperti apa itu? Iya, sampai di sana saya langsung diobati dan saya disuruh rebahan gitu, tidur berbaring rebahan itu. Terus selama 1 minggu saya di sana dan saya melihat ritualnya dari Kiai Subro ini. Ya, beliau ya bakar kemenyan, terus menaburi bunga, dan di dalamnya tempat ritual beliau itu ada semacam kuburan. Masya Allah. Ini sudah menyimpang sekali dari ajaran agama Islam. Sedangkan beliau ini dikenal sebagai kiai, artinya berpenampilan seolah ulama, memakai imamah, memakai sorban dan sebagainya. Namun keterangan daripada Mbak Azizah ketika berobat ke sana 5 tahun yang lalu, di dalam rumahnya Kiai Subro terdapat makam gitu ya. Iya. Terus Mbak Azizah itu selama 1 minggu di sana itu disuruh cium kakinya Kiai Subro apa seperti apa? Iya, saya mengikuti ritualnya seperti itu untuk berobat. Jadi setiap hari itu disuruh mencium kakinya Kiai Subro juga? Iya, selama 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu saya berobat di sana. Terus mencium kakinya itu ke Kiai Subro, terus mengikuti ritual yang gak dibilang bakar kemenyan, terus apa namanya, tabur bunga. Iya. Di dalam kamar khusus atau di mana itu? Di dalam kamar khusus ritualnya. Lalu setelah 1 minggu Mbak Azizah diobatin sama si Kiai Subro ini, apakah sakitnya sembuh? Iya, saya sembuh dari penyakit non medis saya. Sembuh total itu ya? Iya. Masya Allah. Lalu setelah Mbak Azizah sembuh dari penyakitnya ketika diobati oleh Kiai Subro ini, apa yang terjadi? Iya, setelah saya berobat di Kiai Subro selama seminggu itu, saya sembuh total dari penyakit non medis saya. Dan setelah itu saya dijadikan seperti kekasih gelapnya. Berarti pemuas nafsu ini ya? Iya, seperti itu. Itu selama berapa hari atau? Selama sebulan. Satu bulan. Dari sakitnya sembuh 1 minggu itu dijadikan kekasih gelap 1 bulan. Iya. Artinya tidak dinikahi sama Kiai Subro? Iya. Jadi saya cuma disuruh memuaskan nafsu, pelampiasan nafsunya saja. Jadi selama 1 bulan dijadikan kekasih gelap untuk memuaskan nafsu bejaknya si Kiai Subro ini. Iya. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi sahabat-sahabat ini benar sekali bahwasanya memang si Subro ini bukanlah kiai. Si Subro ini adalah dukun yang berkedok, kiai yang berkedok ulama untuk memecah belahkan umat, untuk memecah belahkan agama, yang untuk memanipulasi, untuk menipu kebanyakan manusia-manusia awam termasuk kepada akhwat Azizah ini. Lalu setelah Mbak Azizah di sana 1 bulan, setiap hari apa seperti apa, sehari itu bisa berapa kali untuk memuaskan nafsunya si Kiai Subro atau dukun Subro ini? Iya, hampir setiap hari. Jadi ya pagi, siang, malam gitu ya, setiap hari. Jadinya saya melayani suami gitu. Masya Allah. Tapi tanpa dinikahi? Iya, tapi saya tanpa dinikahi ya. Apakah di dalam padepokannya Kiai Subro itu hanya Mbak Azizah seorang? Apakah tidak ada orang lain lagi? Iya, ternyata saya tahu di dalam tempat ritualnya Kiai Subro itu nggak cuma saya aja. Ternyata apa itu? Yang perempuan atau siapa itu? Iya, yang perempuan. Yang perempuan, nggak cuma saya aja. Ternyata ada beberapa wanita yang lainnya juga di sana. Gitu. Masya Allah. Jadi bukan Mbak Azizah sendiri yang berada di padepokan Kiai Subro? Iya. Artinya itu ada kamar khusus atau menjadi satu ruangan begitu Mbak Azizah? Iya, itu ada kamar khususnya. Setiap 1 orang? Iya, setiap 1 orang wanita ada kamar khususnya, dan itu juga saya baru mengetahuinya sih. Saya kira cuma saya aja yang berobat ke sana, tapi ternyata banyak. Tapi ternyata ada wanita lain juga. Apakah yang diketahui Mbak Azizah saat
berada di padepokannya Ki Subro ini, si perempuan-perempuan ini ada yang tua, ada yang muda, apa seperti apa? Apa semua itu tua apa seperti apa? Ya kebanyakan muda ya, seperti saya ini ya. Oh, Mungkin berarti masih yang perawan Iya. semua. La haula wala Masih quwata illa billah. Benar-benar biadab ini sahabat-sahabat si Kiai Subro ini. Artinya di sini hanya menipu, memakai pakaian yang bersorban, yang berimamah ini hanya untuk mencari korban, untuk menyemurahkan ilmunya yang bersekutu dengan iblis. Sehingga Mbak Azizah mengatakan di dalam rumahnya, di dalam kamar khususnya Kiai Subro yang untuk ritual itu terdapat makam. Iya, makam. Kalau secara yang Mbak Azizah ketahui selama di Padepokan Ki Subro, tahu enggak itu makamnya siapa yang berada di dalam kamarnya Ki Subro? Saya kurang tahu sih, tapi sepertinya makamnya makam masih anak bayi gitu sih. Masya Allah. Jadi itu Makamnya yang kecil. diketahui Mbak Azizah selama di sana itu makamnya seorang bayi yang masih kecil. Iya, Dan itu dijadikan sebagai tempat ritual. iya, di dalamnya di tempat ritual itu, di dalamnya ada kuburan itu. La haula wala quwata illa billah. Lalu setelah Mbak Azizah di sana sampai 1 bulan, bagaimana ceritanya kok bisa Mbak Azizah bisa keluar daripada padepokannya si pecat dukun cabul yang bernama Subro ini sampai sekarang berada di sini nih Mbak Azizah? Iya, jadi ceritanya itu saya waktu tengah malam itu ketika padepokannya sunyi, sepi. Mungkin ada melakukan ritual apa seperti apa? Saya kurang tahu itu sih, tapi yang saya lihat di sekitar saya memang sepi keadaan di padepokan itu, dan saya memberanikan diri lah untuk keluar dari padepokan itu. Saya memberanikan diri untuk keluar. Setelah itu baru Mbak Azizah kabur dari padepokan. Iya. Apakah pada santri-santrinya atau dari Kiai Subro sendiri mengetahui atau tidak sadar bahwasanya Mbak Azizah itu kabur? Ya, sepertinya mereka nggak sadar sih kalau saya ada kabur, soalnya itu memang malam banget dan suasana di sana itu sepi banget. Jadi saya makanya memberanikan diri untuk keluar dari padepokan tersebut. Oh gitu. Terus setelah Mbak Azizah berhasil kabur dan berhasil keluar dari padepokannya si dukun Subro cabul ini, kan di situ pasti ada pengaruh magicnya, pengaruh daripada ilmunya yang ditaruh sama si Kiai Subro ke dalam dirinya Mbak Azizah. Kok bisa sekarang sembuh total, itu seperti apa setelah dari padepokannya Subro ini? Iya, setelah dari tempat padepokan tersebut saya ada berobat di kiai. Tapi kiai yang benar ya? Iya, jadi saya berobat di kiai itu untuk melepaskan semua energi negatif, magic, dan yang ilmu-ilmu yang ditaruh Kiai Subro lah ya. Ilmu yang ditaruh Kiai Subro di dalam tubuh saya itu, saya minta bantuan dengan kiai tersebut untuk dikeluarkan ilmu-ilmunya. Hingga saya sekarang alhamdulillah normal ya, sehat dan normal. Sudah tidak ada kepikiran ingin ke sana lagi? Udah sama sekali enggak. Naudzubillah min dzalik ya. Iya. Jangan sampai. Tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Mbak Azizah masih diberikan kasih sayang, masih diberikan pertolongan Allah sehingga keluar daripada tipu daya muslihat iblis yang berkedok ustadz atau kiai ini yang aslinya adalah dukun jabul yang menyembah iblis, yang bersekutu dengan iblis, sehingga banyaklah santri-santri yang menyembah pohon. Terus apakah ritualnya si Kiai Subro itu setiap malam atau setiap ada malam-malam tertentu itu Pak yang diketahui Mbak Azizah? Yang diketahui secara sadar waktu di dalam padepokannya si Subro ini? Sepertinya pada malam-malam tertentu beliau melakukan ritual. Kayak semacam di keramat makamnya itu dikasih bunga, iya, ditaburi bunga dan dibakari kemenyan dan lain sebagainya. Terus kemenyannya itu dibakarnya itu banyak atau cuma sedikit? Ya. Sampai asapnya bulat-bulat gitu ya? Iya, sampai asapnya. Terus banyak. Mbak Azizah apakah juga ikut ritual ketika waktu si Kiai Subro itu ada mengobati orang atau seperti apa, atau pernah Mbak Azizah disuruh ritual sama si Kiai Subro? Tidak ada. Hanya untuk membantu si Kiai Subro, tidak ada disuruh itu ya?
saya nggak ada ikut ritual, cuma yang mengikuti kalau setelah beliau ritual itu dia terus saya disuruh berbaring gitu, diobati cara gitu, tapi saya nggak ikut ritualnya. Berarti memang benar-benar biadab si Kiai Subro ini. Karena kalau dilihat dari kejadiannya Mbak Azizah yang sudah dialami sampai dijadikan kekasih gelapnya, sampai dijadikan melayani nafsu bejatnya, ini benar-benar sudah kelewat. Jadi Mbak Azizah jadi begini, karena sekarang ini si Subro dan bersama keluarga padepokannya ini sudah menjadi viral ini ya di dalam dunia YouTube, termasuk Gus Idris, termasuk Mamas Karyo dan seluruh guru-guru spiritual di mana berada, sekarang berusaha untuk menghentikan aktivitas kesesatan yang disebarluaskan oleh si Kiai Subro, yaitu mantan yang pernah mengobati Mbak Azizah. Nah, sekarang ini ada salah satu akhwat juga yang bernama Hindun. Jadi Hindun ini adalah anaknya Kiai Jabar. Karena Hindun ini sakitnya non medis, di situ dikuasai oleh bangsa iblis dan disembuhkan oleh guru-guru spiritual masih belum bisa. Tetapi si iblis ini mengadu domba. Apakah waktu Mbak Azizah di tempatnya Kiai Subro ini ada orang yang merasakan atau mengalami seperti si Hindun, kerasukan iblis, akhirnya menyebarkan fitnah untuk mengadu domba umat Islam? Ada enggak waktu itu? Iya, ada. Waktu itu ada juga? Ada. La haula wala quwata illa billah. Berarti sahabat-sahabat memang sudah dari dulu, karena ini Mbak Azizah adalah korban 5 tahun yang lalu oleh si Subro Dukun ini. Berarti sekarang yang merasuk atau menguasai tubuhnya Hindun ini sama seperti yang diceritakan Mbak Azizah waktu yang dialami di padepokannya si Subro ini. Jadi Mbak Azizah, kalau mengingat waktu 5 tahun silam ketika diperlakukan oleh si Subro Dukun ini, apakah merasakan sesuatu trauma atau merasakan sesuatu sakit hati atau merasakan sesuatu dendam dalam dirinya Mbak Azizah seperti apa? Iya, kalau untuk sakit hati pasti ya, dan merasakan sangat-sangat trauma, karena saya kan maksudnya di umur saya sekarang ini saya udah dijadikan seperti kekasih gelap beliau tanpa dinikahi dan disuruh memuaskan nafsu beliau gitu. Jadi Selama sampai sekarang 1 bulan. Iya, selama 1 bulan. Dan saya merasakan trauma yang sangat mendalam sekali Luar biasa, sebenarnya, ya? iya. Terus Mbak Azizah sampai sekarang belum juga menikah ya? Iya, saya belum menikah sampai sekarang karena mungkin ya saya merasakan trauma itu. Tapi saya berusaha untuk membuka hati untuk yang datang. Apakah Mbak Azizah ada keinginan menikah juga? Ya pastinya lah ingin menikah. Ya, setiap manusia yang normal pasti pasti memiliki kemauan dan niat untuk menikah. Karena di dalam Islam, di dalam agama kita, yakni menikah adalah sunnatullah wa sunnatur rasul. An-nikahu min sunnati, kata Rasulullah. Sunnah nikah itu adalah sebagian daripada sunnahku. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah mampu untuk menikah, di situ adalah penyempurnaan agama. Kalau belum menikah maka agamanya belum sempurna. Makanya untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah Mbak Azizah yang juga manusia biasa, mempunyai nafsu, mempunyai keimanan juga, karena bukan malaikat. Kita semuanya juga manusia yang punya rasa cinta, welas asih. Bagi sahabat yang pengen menikahi Mbak Azizah, silahkan. Kalau kriteria dari yang dicari Mbak Azizah seperti apa yang diinginkan? Sosok laki-laki atau pemimpin atau yang bisa membimbing dalam rumah tangga? Iya, kalau dari saya sendiri sih yang pertama pasti agamanya ya. Agamanya yang baik. Terus dari nasab keturunan yang baik. Betul. Terus ya seperti itulah, yang mau sama-sama memperbaiki diri lah untuk kedepannya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terus kalau rupa-rupa mau ganteng apa yang nggak ganteng ya? Ya yang menunjukkan pandangan saja. Oh gitu. Jadi ini sesuai dengan yang contohkan Rasulullah, kalau menikah lihatlah yang pertama adalah agamanya.
Kalau orang kita mau menikah melihat agamanya, maka semuanya akan menjadi baik, karena agama adalah tuntunan hidup yang sehingga menuntun hidup agar supaya benar, agar supaya istiqomah di dalam mengabdi pada Allah, agar kita istiqomah di dalam Shiratal Mustaqim menuju ke jalan yang lurus tadi. Nomor 2 yaitu keturunannya. Kalau orang Jawa namanya bibit, bobot, bebetnya. Daripada nasab itu adalah yang terpenting juga di dalam ajarannya Islam atau yang disarankan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui bobot, bibit, bebetnya, maka di situ juga akan keturunannya nggak jadi apa nanti. Ini penting. Nah, yang nomor 3 yaitu hartanya. Kalau memang kaya, kenapa tidak? Ini adalah juga untuk beristiqomah di dalam menjalani kehidupan ini. Nomor 4 adalah rupanya. Tetapi daripada 4 yang dicontohkan atau yang disarankan Rasulullah, ini yang utama, yaitu agamanya. Kalau agamanya baik, kalau agamanya tekun, kalau imannya kuat, maka semua yang 3 ini dia akan mengikutinya. Namun kalau hanya memilih di dalam keturunan saja tetapi agamanya tidak ada, contohnya banyak, keluarganya ini ganteng-ganteng semuanya, baik-baik, tapi di sini agamanya tidak ada, ini akan menyesatkan atau akan merusak suatu keimanan, akan merusak suatu tataan agama sehingga moralnya terkalahkan oleh zaman yang sudah modern. Begitu juga dengan yang nomor 3, kalau hanya melihat hartanya tanpa ada agamanya, tanpa ada nasabnya, maka harta ketika Allah menguji, Allah sudah menjatuhkan seorang yang kaya jatuh miskin, maka di sini akan bunuh diri, maka dia akan menggadaikan keimanan dengan cara pesugihan dan sebagainya. Yang keempat, rupanya banyak orang tampan, banyak orang cantik, tapi kalau tidak punya akhlak, nggak punya agama, nggak punya harta dan nasab, buat apa ganteng tok? Makan tuh cinta, makan tuh ganteng, kan seperti itu Mbak Aziza ya. Harapannya apa Mbak Aziza ketika panjenengan sudah curhatlah ini apa yang sudah dialami oleh si Subro, oleh dukun cabul yang berkedok kiai ini. Apa harapannya kepada si Subro pelaku ini? Apa harus diserahkan ke polisi? Apa harus dihakimi? Apa harus dibunuh? Apa seperti apa? Ya, semoga si Kiai Subro mendapatkan hidayah dari Allah dan beliau mau bertobat dan mengakui kesalahannya dan untuk kedepannya semoga menjadi orang yang baik, yang lebih baik lagi. Tapi sejujurnya di dalam hatinya Mbak Aziza apakah tidak merasa dendam atau tidak merasa sakit hati ketika keingat masa 5 tahun yang silam menjadi korban? Ya, sebenarnya dendam dan sakit hati itu pasti ya saya alami, karena kan itu juga perbuatan yang memang menyimpang dan sesat ya. Iya, menyimpang dan sesat dalam ajaran Islam. Betul. Itulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi bukti utama, sudah menjadi bukti yang nyata bahwasanya si Subro bukanlah kiai, si Subro adalah dukun, si Subro adalah cabul, si Subro adalah sesat untuk menyesatkan, untuk menipu siapapun masyarakat awam, terkhusus kepada yang masih virgin, yang masih perawan. Ini hati-hati, jangan pernah mendatangi dukun-dukun yang itu mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan bisa membantu kamu seolah-olah dia Tuhan, tapi pada akhirnya dia bersekutu dengan iblis, yang pada akhirnya dia itu memuja kepada iblis, yang akhirnya dia itu memiliki ilmu hitam, sehingga si pasien atau si saudariku atau akhwat yang di sini masih perawan dimanfaatkan, dijadikan sebagai kekasih gelap, dicabuli dan sebagainya yang dilarang oleh agama. Ini adalah sangat biadab karena ini adalah kelakuan hewani, bukan manusiawi. Tapi alhamdulillah Mbak Aziza sudah lebih baik, sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi, karena sesungguhnya qada qadarnya Allah itu berlaku kepada setiap makhluk apapun itu, semua orang dan semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah Mbak Aziza alamin Allah berikan menjadi yang lebih dewasa, menjadi orang yang beriman dan tidak mempercaya lagi dukun-dukun, kiai-kiai yang mengatasnamakan bisalah dukun atau mempertuhankan dirinya sendiri untuk menutupi bahwasanya dukunnya itu adalah iblis yang bersekutu dengan diri di dalam badannya, gitu Mbak Aziza ya.
Itulah sahabat-sahabat, makanya jangan pernah mendatangi paranormal, mendatangi dukun-dukun. Banyak paranormal, banyak dukun-dukun ini hanya berkedok untuk menolong, tetapi hakikatnya memanfaatkan siapapun yang meminta tolong. Makanya hati-hati, kita harus jeli, kita harus teliti. Makanya kalau tidak sesuai dengan ajaran agama, jangan datang itu. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu zikir kepada Allah. Tidak ada tempat yang mustajab, tidak ada tempat yang bisa untuk bersandar kecuali hanyalah di dalam atau di atas sajadah. Ketika menggelar sajadah, jenengan semuanya itu memohon, menangis, bersimpuh di situ, mengadu kepada Allah. Allah akan menurunkan jawabannya. Allah akan menurunkan suatu penyelesaian masalah, suatu solusi dalam masalah yang hidup panjenengan alami itu. Itulah yang bisa kita sampaikan bersama Mbak Azizah. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Mbak Azizah, apa yang dialami oleh Mbak Azizah ini bisa menjadikan suatu edukasi untuk sahabat-sahabat, untuk masyarakat luas, agar jangan percaya kepada siapapun, agar tidak ada korban, karena adanya korban juga adanya kelalaian si korban, bukan kelalaian si dukun. Tetap berhati-hati, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, perbaiki akhlak, perbaiki tingkah laku, supaya kita selalu dibimbing oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Azizah yang ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah, karena qada qadarnya Allah berlaku. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya Mbak Azizah, ini adalah sudah menjadi garisnya atau kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan Mbak Azizah mendapat suami yang sesuai dengan yang diharapkan, yang bisa membimbing secara agama, secara materi, dan secara keluarga bisa bahagia dunia wal akhirah. Oke ya sahabat, jadi jangan mudah percaya kepada siapapun, percayalah kepada diri Anda sendiri. Ibaratnya atau tuladannya, siapa yang menghadap bakal dihadap oleh Allah. Siapa yang berbuat jelek maka dia akan dijauhkan dan akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang kamu perbuat itu. Karena semuanya kembali ke dalam hidup kita, kembali ke tingkah laku kita. Karena kita mati tidak membawa harta, kita mati tidak membawa istri cantik, kita mati tidak membawa mobil mewah, kita mati tidak membawa rumah mewah. Tapi yang kita bawa adalah 1, tingkah laku. Nomor 2, amal perbuatan. Nomor 3 adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah satu harus dirawat, harus kita pegang teguh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali lagi mendatangi dukun paranormal yang mengatasnamakan seperti Tuhan bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak ada, itu adalah penggadaian. Intinya tempat, sebaik-baiknya tempat untuk bersimpuh, untuk mengadu, dan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori bersama saudariku akhwat Mbak Azizah, mudah-mudahan istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini, memohon dengan bimbingan dari Allah, mendapat syafaat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat juga bisa mengambil sisi positif di dalam kejadian atau cerita ini, untuk supaya berhati-hati dalam hidup, jangan sampai panjenengan kecebur di dalam kemaksiatan, tipu daya jin iblis laknatullah alaih. Apabila tayangan ini tidak bermanfaat untuk panjenengan, maka tinggalkan saja, skip saja. Ambil sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Terima kasih Mbak Azizah. Kita ucapkan insyaallah akan bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Azizah.